Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik yang telah berkenan untuk hadir di ruangan ini dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat, memberikan manfaat kepada kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, tadi di awal sudah saya singgung ya bahwa kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, dari adik-adik di sini sudah ada yang pernah belum mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum sama sekali ya. Oke, Kak Fatma jelaskan terlebih dahulu. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang terdiri dari beberapa orang atau sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Seperti itu. Karena konseling kelompok, maka tujuannya itu untuk mengentaskan masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Tetapi saat nanti teman-teman sudah menceritakan masalahnya masing-masing, kita akan memilih salah satu masalah yang paling urgent, paling mendesak, yang paling mengganggu kehidupan sehari-hari pada adik-adik semua. Apakah sudah dipahami? Sudah. Nah, adapun tujuan dari konseling kelompok ini yaitu upaya pengembangan diri adik-adik agar adik-adik berani untuk mengeluarkan pendapatnya, berani untuk mengeluarkan ide-ide atau saran dan usul untuk teman-teman yang memiliki kendala seperti itu. Dan cara pelaksanaannya seperti ini, kita duduk melingkar atau setengah melingkar. Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa kita duduk seperti ini? Diskusi kelompok. Ya, agar memudahkan kita untuk berdiskusi dan saling kenal satu sama lain ya, tanpa adanya jarak ataupun penghalang di antara kita, seperti itu. Baik adik-adik, dalam kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana nanti ketika temannya menceritakan satu persatu tentang masalah pribadinya, maka adik-adik wajib merahasiakannya dan tidak boleh menceritakan kepada siapapun kecuali atas izin anggota yang memiliki masalah tersebut. Yang kedua itu ada kesukarelaan, yang dimana nanti adik-adik ketika ingin menyampaikan pendapat diharapkan untuk sukarela tanpa saya tunjuk atau tanpa ada paksaan dari teman. Adik-adik bisa menunjuk tangannya dulu, baru saya persilahkan pada adik-adik dan adik-adik bisa menyampaikannya, seperti itu. Lalu nanti adik-adik bisa menyampaikannya secara terbuka, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Dan cara pelaksanaannya itu nanti adik-adik bisa menyebutkan masalahnya satu persatu. Setelah itu tunjuk tangan terlebih dahulu. Nanti ketika sudah saya tunjuk, baru adik-adik mengungkapkan masalah ataupun pendapatnya, dan nanti harus menggunakan bahasa yang sopan ya, tidak boleh menyinggung perasaan temannya satu sama lain, seperti itu. Apakah sudah dipahami? Sudah. Baik adik-adik, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa dalam konseling kelompok ini hal-hal yang paling diutamakan yaitu kerahasiaan. Maka di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya janji kelompok. Nanti teman-teman bisa ikuti apa yang Kak Fatma bilang ya, tapi namanya menggunakan nama adik-adik masing-masing. Kita mulai ya. Janji kelompok. Janji kelompok. Saya Fatmawati sebagai pemimpin kelompok. Saya Sari sebagai anggota kelompok. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari konseling saya
maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih adik-adik. Saya harap adik-adik bisa menjaga janji ini agar adik-adik tidak menyebarluaskannya kepada siapapun. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyampaikan janji kelompok. Saatnya sekarang ini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena mungkin ada beberapa dari kita yang belum saling mengenal. Nanti adik-adik bisa menyebutkan nama panggilan, dan tempat di Indonesia yang ingin kalian kunjungi. Mulai dari saya ya, mereka seperti ini, lebih percaya diri. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, biasa dipanggil Fatma. Tempat di Indonesia yang ingin sekali saya kunjungi yaitu Bromo, karena saya suka sekali hijau-hijau, dan di Bromo itu pemandangannya bagus sekali. Boleh dilanjutkan, siapa ingin perkenalan? Tunjuk tangan. Saya. Oke, tak. Perkenalkan, nama saya Rena Widestari. Saya agak besar nih ya. Bilang. Perkenalkan, nama saya Rena Widestari, biasa dipanggil Tari. Tempat yang ingin saya kunjungi adalah Bogor, karena di sana kampung orang tua saya. Oh, seperti itu. Baik, terima kasih Tari. Ada lagi yang ingin perkenalan? Baik. Perkenalkan, nama saya Dwi Rara Putriandini, biasa dipanggil Rara. Tempat di Jakarta yang ingin saya kunjungi itu Bogor, karena suasananya dingin. Oke, baik, karena suasananya dingin ya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sekar Harum, panggilan saya Sekar. Tempat Indonesia yang ingin kunjungi adalah Bandung, karena di sana tempatnya dingin. oke, baik Sekar, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nifa Danania, saya dipanggil Nifa. Tempat yang saya ingin kunjungi itu Bandung, karena suasananya dingin. oke, sama ya seperti Sekar. Ada lagi? Oke. Perkenalkan, saya Mia Kamsatin. Tempat yang saya ingin kunjungi adalah Bali, karena Bali itu banyak pantai yang saya ingin kunjungi. Oke, baik, terima kasih Mia. Ada lagi? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadria, biasa dipanggil Empit. Tempat yang mau saya kunjungi Bandung, karena emang keinginan saya ke situ. Mau ke situ ya. Ya, selanjutnya. Nama saya Gesti Gesi Andria, nama panggilan saya Gesi. Tempat yang ingin saya kunjungi Labuan Bajo, karena saya suka sekali bermain air. Oh iya, indah juga ya guys ya. Selanjutnya yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Ila Quinza, biasa dipanggil Ila. Tempat yang ingin saya kunjungi Bandung, karena pemandangannya bagus. Oke, banyak sekali ternyata yang ingin ke Bandung ya. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Lalu selanjutnya kita akan melakukan rangkai nama. Jadi seperti ini. Mulai dari orang pertama dari kanan ya. Orang pertama menyebutkan nama orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan kedua, orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dipahami? Bisa. Oke, boleh dimulai dari kanan. Nama saya Empit. Nama saya Ampit Nifa. Nama saya Empit Nifa Ila. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar dan Mia. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar Mia Rara. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar Mia Rara Tari. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar Mia Rara Tari dan Gesi. Nama saya Empit Nifa Ila Sekar Mia Rara Tari Gesi Fatma. Oke. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini dimulai, agar lebih semangat, kita melakukan ice breaking ya. Nanti ikutin Kak Fatma ya. Kalau Kak Fatma bilang 1, kalian tepuk ke samping kanan kalian. Oi bilang. Tuh. Kalau Kak Fatma bilang 2, bilang asik-asik gitu. Kalau Kak Fatma bilang 3, ya gitu. Cara kanannya. 1. Oi. 1. Oi. 3. 3. 1. Oi. 1. Oi. 2. Asik. 2. Asik. 3. Oke, semangat ya. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan peralihan, yang dimana tadi Kak Fatma sudah menjelaskan ya, sudah saling mengenal, sudah mengenalkan diri, sudah ice breaking, sudah menjelaskan apa itu konseling kelompok, dan sudah mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, yaitu asas kerahasiaan,
kesukarelaan, keterbukaan, dan kenormatifan. Nah, pada hari ini kita memakai topik bebas, yang dimana topik itu berasal dari masalah kalian sendiri tanpa Kak Fatma tugaskan, tanpa Kak Fatma buat seperti itu. Nanti caranya gimana? Caranya teman-teman bisa menjelaskannya satu persatu permasalahan dari teman-teman, dan nanti akan kita rating nih masalahnya siapa yang paling berat, baru kita pilih untuk kita jadikan permasalahan yang bisa kita bahas pada hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik teman-teman, apakah kita sudah siap untuk melanjutkan kegiatan berikutnya? Siap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Baik adik-adik, Kak Fatma beri waktu untuk kalian merenungi dulu nih atau memikirkan masalah-masalah yang ada pada diri kalian. Masalahnya itu bukan masalah yang sekedar emosi sementara ya, misalkan lagi marah, lagi sedih atau itu bukan, tetapi masalah yang urgent, masalah yang mengganggu kehidupan kalian, yang bisa jadi itu masalah karena masa lalu ataupun masa kini, seperti itu. Oke, Kak Fatma kasih waktu dulu untuk kalian memikirkannya ya. Jika sudah, boleh tunjuk tangan dan mempersilakan. Sepertinya sudah ada yang tahu ya teman-teman. Boleh tunjuk tangan, ingin menceritakan masalahnya. Oke, baik Rara. Masalah yang saya alami gak percaya diri. Gak percaya diri ya, Ra. Dijelasin sedikit aja kenapa gak percaya diri. Kalau misalkan sedang maju untuk di depan kelas, saya tidak percaya diri, ya seperti itu. Oh, kalau Tidak sedang percaya. maju ke depan orang Iya, banyak iya. gitu ya, ke depan kelas. Oke, ada lagi? Teman-teman, adik-adik? Mau tunjuk tangan. Baik, Nia, silakan. Masalah yang saya alami adalah insecure kepada orang lain. Baik. Insecure pada orang lain ya. Oke, selanjutnya. Boleh, Pi. Masalah aku yang alamin itu sama kayak itu, insecure, Insecure-nya? ya jerawatan, Oh, baik. Berarti fisik dan ada saya. nggak percaya diri. Gak percaya diri. Iya. Kenapa? Karena setiap guru nanya kayak pengen jawab tapi Susah ya. Susah. Sulit. Oke, baik Nifa. Baik, selanjutnya Ila. Aku selalu dikekang untuk tidak boleh main. Udah mulai main. Terus Ila merasa males gitu sama orang tua gitu ya? Nah. Oke, santai gak sih? saya ngerasa insecure kayak diri biasa itu nggak pantas buat orang lain gitu. Oh gitu. Nggak pantasnya? Karena? Jangan nggak pantas aja, kayak ngerasa gak pantas dari segi mana. Oke, baik. Selanjutnya, lagi sih? Yang belum? Sekar? Tari? Oke, Sekar. Saya insecure kepada orang yang cantik. Selanjutnya yang terakhir, Tari? Saya diri saya sendiri ini mempunyai masalah broken home dan dari kecilnya kurang kasih sayang orang tua. Oh, gitu. Berarti Kak Tari kurang kasih sayang dari orang tua ya? Karena saya ini dari kecil tinggalnya di kakaknya mama saya. Tua ya? Iya, Ini tua. Bude. Oke, baik Tari. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui nih masalah dari teman-teman kita masing-masing. Nah, kita kasih rating ya dari sebelah kanan saya dulu. Empit, menurut teman-teman ratingnya berapa? Coba sebutkan. Tadi Empit insecure ya? Karena bukannya breakout seperti itu. Berapa ratingnya kira-kira 1 sampai 10? 3 mungkin 3. Karena Tari? Hah? karena masalah insecure itu insya Allah akan ada membaik ke depannya. Oke, akan membaik ke depannya ya, Tari. Selanjutnya ada Nifa. Tadi Nifa tidak percaya diri ketika di depan kelas, sama seperti Rara. Nah, kita jadikan satu aja ya. Menurut teman-teman ratingnya berapa nih Nifa sama Rara 1 sampai 10? Sekarang boleh? 2, karena menurut saya masih bisa diubah untuk masuk ke depan. Masih bisa berlatih ya untuk percaya diri. Oke, selanjutnya ada Ila. Tadi katanya orang tuanya strict parents ya, dikatakan terus untuk bermain. Ada yang ingin mengasih rating? Teman-teman, 1 sampai 10? Saya Oke, Tari. 3 juga. Selanjutnya ada Sekar. Siapa yang ingin mengasih rating ke Sekar tadi insecure? Mungkin 5, Karena karena cantik itu kan relatif ya, apalagi sekarang perempuan, jadi kan perempuan itu semua cantik. Oke, betul sekali Empit. Ya, terima kasih Empit. Selanjutnya ada Mia. Tadi dia juga insecure ya, karena fisik. Ada yang ingin mengasih rating lagi?
Sekar tadi ingin ngasih rating ke Mia 1 sampai 10 berapa insecure? 2 sih, Karena karena masih bisa diubah. baik ya, bisa diubah ya dengan cara olahraga dan sebagainya. Baik, selanjutnya ada Rara sudah ya tadi, ada Tari. Tari tadi tentang broken home yang sudah ditinggal orang tuanya sejak kecil. Ingin mengasih rating berapa teman-teman ke Tari? Baik, tadi terakhir Gesi. Siapa yang ingin mengasih rating ke Gesi? Saya Ya berapa nak? 1 sampai 10 ya, Mifa? 4. 4 karena Karena semua cewek itu pantas untuk apa namanya? untuk Dideketi apa gitu. ya untuk orang, iya betul sekali, karena semua wanita itu cantik ya dan pantas untuk dimiliki seperti itu. Ayo lanjut Nia, tadi yang menambahkan. Oh ya, kalau menurut saya itu 5, karena menurut saya tuh untuk zaman sekarang ini banyak banget perempuan-perempuan yang nggak percaya diri karena suka dikatain orang-orang, kurang bersyukur. Jadi menurut saya 5, karena susah juga untuk diperbaiki. Oke, baik nih teman-teman, tadi kita sudah mengetahui semua rating dari teman-teman ya dan permasalahannya. Tetapi kita di sini hanya memilih satu masalah yang paling urgent, yang paling mendesak, yang paling mengganggu kehidupan sehari-hari. Tetapi misalkan ada satu orang yang terpilih untuk dituntaskan, bukan berarti masalah yang lain tidak penting ya. Masalah yang lain penting, cuma mungkin satu orang ini memiliki masalah yang paling urgent dan harus dituntaskan seperti itu. Nah baik teman-teman, kira-kira masalah siapa nih yang ingin dituntaskan menurut teman-teman, yang diprioritaskan? Kira-kira siapa teman-teman? Tari kak. Tari ya? Tari. Oke, ada 3 orang jawab Tari. Ada lagi yang untuk teman lain nggak ada ya? Berarti masalah Tari ya, tentang broken home. Baik Tari, Fatma minta Tari ceritakan terlebih dahulu awal mulanya seperti apa. Izin ya kak. Nanti teman-teman bisa mendengarkan terlebih dahulu, dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan Kalau wawa aku itu bukan orang tua kandung aku, beliau menceritakan pas ulang tahun aku ke yang 8 tahun. Kan terus dia cerita, katanya aku itu diurusin sama dia karena awalnya mama kandung aku itu mau kayak adopsi aku, kayak ngejual gitu ke aku nggak tahu orang tersebut. Jadi udah aku tinggal di wawa aku kan. Nah, terus kenapa mama aku bisa ninggalin aku? Mungkin awalnya mama aku ini ngerasa kalau aku itu layak untuk dibawa aku. Terus kalau bapak aku itu ninggalin aku dan mama aku pas aku masih umur 8 bulan di kandungan mama kandung aku. Setelah aku lahir, mama aku menitipkan aku ke wawa aku. Jadi sampai sekarang aku tinggal dengan wawa aku. Hal sedih yang aku rasakan adalah aku selalu haus kasih sayang dari orang tua. Pada hari itu aku pernah datang ke ulang tahun temen aku, dan dia masih utuh keluarganya, kayak masih ada neneknya, kakeknya, sampai ke mama bapaknya. Terus jadi udah disitu aku cuma bisa diem dan berharap kapan aku ada di posisi itu. Jadi ya mungkin udah takdir hidup aku begini, jadi mau gak mau aku harus jalanin. Mama aku ini anak pertama. Setelah enggak sama bapakku, mama aku nikah lagi dengan laki tersebut dan mempunyai anak, Herul. Aku dengan Herul juga beda bapak. Tapi setelah itu mama aku mungkin jahat. Terus mama aku nikah lagi sama laki, mempunyai anak 3, Cahaya, Rizky, dan Rido. Dan mereka ini satu bapak. Tapi kalau Rizky itu meninggal dan Rido dititipkan ke saudara bapaknya si Rido. Sedangkan si Cahaya dibawa oleh mama saya. Setelah itu saya pikir adik saya bakal ngerasain keluarga yang pantas, dan saya berharap adik saya nggak ngerasakan apa yang menjadi saya. Tapi enggak, mama saya nikah lagi, dan sekarang
mempunyai anak satu. Jadi aku mempunyai 6 adik yang tidak satu bapak. Dan aku berharap suatu saat nanti aku mau kumpul sama mereka. Tari bisa keluarkan dulu, nggak apa-apa. Tadi nangis dulu baru cerita lagi, nggak apa-apa. Nggak kuat ya. Iya. Kalau udah baru Tari bisa cerita lagi. Mungkin setiap hari yang Tari rasain di rumah sekarang di Wawa, Tari cuma capek kalau dibandingin. Tari suka mikir Tari mau kabur dari rumah, tapi Tari harus kemana. Rara agak mundur enggak? Dan ya mungkin bukan saatnya sekarang, tapi nggak apa-apa. Yang hal yang paling sakit adalah kan itu bukan mama kandung, itu bapak kandung. Bapak Tari ini, Bapak Tiri dulu sering main tangan, dan kakak Tari bukan kakak kandung sering membeda-bedakan, memperlakukannya itu. Sudah cukup Tari? Baik teman-teman, ada yang ingin menanggapi cerita Tari atau ingin menanyakan, dipersilakan. Terus sabar di posisi ini, karena kalau untuk saya pribadi mungkin saya nggak kuat di posisinya Tari. Harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang berikutnya. Iya, makasih ya. ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin menanggapi cerita dari Tari? Bertanya boleh. Terus Tari untuk menjalani kehidupannya sehari-hari itu gimana tuh dalam posisi kayak gitu? Cuma kalau kelihatan kehidupan kayak Tari Santai aja, ya. sangat gimana? Tari tuh keren banget loh, gimana caranya? Dengan melampiaskannya dan menunjukkannya, kayak seakan-akan berhayal tentang kebahagiaan, mungkin seperti itu. Baik, Mia, terima kasih. Tadi yang disampaikan oleh Mia adalah semua orang memiliki ujian masing-masing, tapi sampai Tari berada di posisi ini, Tari udah kuat banget. Mungkin jika kita ada di situ belum tentu ya, tapi Allah selalu memberi ujian ke hambanya yang memang dia kuat. Semangat ya Tari. Iya. Terus juga tadi Tari bilang Tari melampiaskannya dengan cara membayangkan kebahagiaan orang lain. Itu sangat sedih sekali sih Tari, tapi saya yakin pasti Tari bisa melewati ini dan Tari bisa lebih baik dari orang-orang yang Tari harapkan, seperti itu. Teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi atau bertanya, dipersilakan. Semoga ya Rara. Berarti ditinggalkan orang itu pas aku dari lahir atau sebelum lahir? Sebelum lahir. Sejak lahir ya, ditinggal sama ibu sama bapak. Baik. Tari nggak? Kayak kapan gitu pernah ketemu Tari? Mama yang suka main ke rumah Wawa, dan itu seperti bukan seorang ibu dan anaknya. Tapi Tari tetap mama itu mama, karena mama tadi cuma mama. Baik, mungkin Tadi mau nanya kayak tadi kan ditinggal sama bapak kan udah dari pasti sebelum lahir. Itu kayak pikiran punya dendam gak sih sama ayah? Enggak, cuma bertanya-tanya aja kenapa beliau meninggalkan gitu kan, padahal kan beliau yang mau. Tari juga nggak mau ada di dunia ini, itu nggak mau mereka. Tapi
ya mau gimana lagi, ya namanya juga udah takdir mungkin ya kayak gitu, jadi jalin aja. Tadi juga sempat berpikir mau nemuin ayah gimana sih muka ayah tadi, cuma ya nggak tahu karena masih segini gitu dan harus fokus sekolah demi masa depan. Terus Tari memaafkan nggak kalau misalkan semisal udah gede nih Tari, memaafkan ayahnya nggak? Atau masih ada rasa dendam gitu? Maafin, asal itu terbalas dengan kasih sayang beliau. Dari nangis ini hal itu dan Tari nggak pernah notice, dan Tari nggak pernah mau bahwa Tari keluarga Tari tahu apa yang Tari rasain, karena Tari nggak mau Wawa juga sedih. Gak apa-apa nggak kelihatan. Lagi tuh pernah nangis ketahuan, ditanya nangis karena apa, Mau bawa. kakak karena kamarnya sedih. Terus Tari jawab kayak enggak, nggak apa-apa. Padahal di balik itu Tari cuma mau keluarga Tari itu. Berarti aku ingin bertanya ya, berarti selama Tari tinggal di UA gitu, walaupun UA sesayang-sayang Tari, Tari masih belum merasakan kebahagiaan yang utuh dari seorang keluarga gitu ya. Baik Tari. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Buat Tari semangat ya, hak hidup itu harus tetap dijalanin walaupun sesakit apapun harus tetap dijalanin. Iya Pak. Sarannya terima kasih nih Pak. Terus untuk motivasi Tari tetap tegar itu, apa motivasi Tari gitu? Iya betul sekali. Motivasinya adalah bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar dipermudah gitu hidupnya. Kadang juga dapat motivasi kayak dari teman, udah tar jalin aja gitu, kayak gue harus bisa nih gimana pun caranya, seraku apapun. Kadang juga suka iri ngeliat temen Tari yang ngerayain ulang tahun bersama keluarganya. Jadi nggak mau mewah acara tersebut, cuma mau mereka ada di samping Tari gitu loh, dan mengakui Tari itu ada. Baik Tari. Teman-teman ada yang ingin menangkap lagi? Tadi kan katanya kan mamanya suka datang gitu kan, tapi kayak bukan mereka ngejengukin anaknya. Terus yang mama lakuin itu kalau saat jengukin Tari itu Karena Wawa kan bersaudara, mungkin namanya bersaudara saling mungkin gitu. Jadi saling jenguk, tapi bukan untuk Tari ya, lebih ke Karena bisa mungkin Wawa. mama mikirnya udah nggak nganggap anak, karena kan diurusin sama anak gitu. Oke Tari. Lagi yang mintanya Ayah Sekar. Ibu tadi pernah kayak ngasih uang ke Tari gitu pas lagi ngejenguk temen Saat datang ke rumah. saat datang ke rumah Wawa? Pernah, mungkin sekali seumur hidup itu juga, karena ekonomi mama Tari mungkin kurang juga, jadi gak harus mengharap dapat uang gitu. Karena dalam hidup Tari cuma butuh kasih sayang mama sama hidup Tari. Terus hal-hal yang nanti kalau misalkan Tari udah bisa kerja, apa yang mau dibales sama orang-orang yang udah menjaga Tari dengan sampai ikhlas gitu, dengan sampai sekarang Tari gede, apa yang mau terbalaskan gitu? Apalah yang ingin Tari cita-citakan gitu saat Tari besar.
kita harus cita-citakan adalah tidak akan mengecewakan beliau, dan mungkin uang juga jika dinominalkan gak bakalan cukup, karena kalau tanpa beliau Tari mungkin gak akan hidup sampai sekarang. Jadi jika masa depan Tari cerah, Tari akan penuhi kemauan bapak mama yang telah mengurus Tari. Wah, ya. Tari, ada lagi yang ingin ditanggapi? Jadi motivasi sekali, Masya Allah tadi. Dari yang tadi sudah teman-teman sampaikan, kita bisa lihat ya bahwa Tari ini kuat sekali ya, walaupun diuji tapi dia masih memikirkan adik-adiknya, masih memikirkan mama, ayahnya, uaknya, sampai masih memikirkan kehidupan di akhirat loh. Benar, Masya Allah Tari sangat kuat banget ya, makanya Allah kasih ujian seperti ini. Lalu Tari, misalkan Tari sudah sukses nih, yang pertama ingin sekali Tari bahagiakan itu siapa? Tua atau mama? Mama. Walaupun Tari ditinggal, Karena Tari menyangka derajat mama, mungkin dulu mama ninggalin Tari karena demi uang. Ya. Itu Tari masih memikirkan keadaan mama ya, memahami keadaan orang tuanya seperti itu. Tapi Kak, aku boleh nanya Iya, nggak sih? boleh Kak. Kenapa sih Allah percaya banget kalau aku tuh kuat? Sebenarnya mustahil sih kalau dibilang kuat. Selama ini Tari cuma ngejalanin hidup dan dikuat-kuatin. Sebenarnya bukan Allah percaya banget bahwa Tari kuat, tapi Allah ngasih ujian itu ke Tari karena Tari kuat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Allah ngasih ujian itu ke Tari karena Tari kuat. Misalkan Tari nggak kuat, mungkin Tari udah menghabiskan hidupnya dari Tari 8 tahun mungkin sejak dikasih tahu oleh Uwa, dari umur Tari sedang awal remaja, seperti itu. Berarti Tari sangat kuat banget ya teman-teman. Bisa dilihat dari cerita Tari aja, aku terharu. Dia masih memikirkan, didewasakan oleh keadaan banget Tari. Kita yakin semua ya bahwa Tari bakalan kuat dan tidak akan menyerah seperti itu. Jangan sampai putus asa ya Tari. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Atau Tari ingin ada lagi yang diungkapkan? Boleh ungkapkan terlebih dahulu sampai Tari lega, baru teman-teman menanggapi lagi. Sudah ya, cukup ya Tari. Baik teman adik-adik, tadi ada yang ingin mengungkapkan saran lagi untuk Tari? Baik, mungkin Untuk Tari, yang dikata Tari emang benar, cuman Tari kan masih punya Allah, walaupun udah jauh dari orang tua. ya, Tari masih punya Allah ya, walaupun Tari jauh dari ibu dan ayah, seperti itu. Tari udah kuat banget. Ada lagi? Untuk Tari jangan semangat. Untuk Tari semangat terus untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Jangan mikirin yang di masa lalu karena itu nggak bikin semuanya berubah. Jadi jalanin aja kehidupan yang sekarang. Oke, terima kasih Rara. Ada lagi? Ketahui ya bahwa teman kita memiliki masalah yang cukup rumit di dalam hidupnya, tapi kita bisa menanggapinya dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah masalah yang Tari rasakan ini bisa bermanfaat juga nih untuk teman-teman yang mengalami seperti Tari tadi. Sarannya, entah pesannya, atau usul dari teman-teman, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini,
Teman-teman diharapkan untuk berkomitmen dulu nih dari kegiatan konseling kelompok ini. Apa komitmen teman-teman dalam kegiatan ini? Boleh tunjuk tangan? Mungkin dari cerita tadi ya kita harus bersyukur ya karena masih memiliki keluarga lengkap. Untuk tadi fight nih. Ada lagi teman-teman Sekar. ingin berkomitmen? Komitmen untuk semuanya. Baik, siapa lagi yang ingin berkomitmen? Mungkin lebih menghargai lagi untuk perasaan orang lain, mungkin kayak ada yang nggak punya tempat cerita. Oke, lebih menghargai perasaan orang lain ya. Selanjutnya? Lebih bersyukur lagi dengan keadaan lagi. Bersyukur dengan keadaan yang sudah kita miliki ya. Selanjutnya? Dari cerita tadi jadi banyak-banyak bersyukur pada diri sendiri karena punya keluarga yang lengkap, lalu menghargai waktu-waktu momen-momen tertentu pada keluarga. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah. Oh, ada lagi? Ada lagi banget. Komitmen saya komitmen saya adalah move on pada masa lalu dan fokus pada masa kini. Oke, baik. Tadi lebih fokus ini pada masa kini ya dan masa depan daripada masa lalu. Baik, Tari, terima kasih. Tadi kan kita sudah menyampaikan semua ya teman-teman tentang masalah-masalah pribadi, sudah kita rating dan ternyata masalah tadi yang kita bahas, lalu juga masalah tadi sudah kita memberikan sarannya, sudah memberikan ide-ide dan gagasan teman-teman. Dan saat ini kita sudah berada di penghujung akhir kegiatan dan Kak Fatma minta kalian menyampaikan kesan dan pesannya pada kegiatan ini. Boleh 1 atau 2 orang? 3 orang. 2 orang aja. Pesan saya bisa mengetahui keadaan orang lain dan bisa senang dan bisa mendengar orang lain bercerita. Baik, terima kasih. Sekarang ada lagi kesan dan pesannya teman-teman? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman pada kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan melanjutkan kegiatan ini pada pekan depan ya. Dan nanti teman-teman bisa isi Google Form-nya. Nanti saya kirim linknya ke teman-teman ya untuk mengisi Google Form tentang evaluasi dari kegiatan ini. Kelebihannya apa dan kekurangannya apa, teman-teman bisa isi di Google Form seperti itu. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas kegiatan siang hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Tari, terima kasih semuanya.